Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam acara seminar kolokium program studi teknik mesin dengan konsentrasi konversi energi dan konstruksi dan perencanaan untuk konsentrasi perencanaan dan konstruksi dan konversi energi. Hari ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asyifa Nurwijaya dan rekan saya Ana Kalisa sebagai pembawa acara dalam agenda hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya seminar kolokium dapat kita laksanakan pada hari ini. Untuk pelancaran acara pada hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Farudin STMT selaku Koordinator Program Studi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Damora Rahasiwi STMT selaku dosen pembimbing konversi energi dan moderator 1. Yang terhormat Bapak Sigit Pradana STMT selaku dosen pembimbing perencanaan dan konstruksi dan moderator 2. Serta yang kami hormati para dosen, staf, dan seluruh teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Agenda pertama untuk membuka acara hari ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Farudin STMT selaku Koordinator Program Studi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta untuk acara hari ini. Kepada Bapak Farudin, dipersilakan untuk naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati di sini ada dosen pembimbing baik itu dari konveksi energi yaitu Bapak Dr. Damora Rakashiwi sudah di sini. Yang kedua yang saya hormati juga Bapak Sigit Pradana SMT selaku pembimbing dari konsentrasi konstruksi. Yang saya hormati juga di sini mahasiswa Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta dan saya banggakan semuanya. Baik, di kesempatan pagi hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan pesan gitu ya. Tapi yang jelas sebagaimana kemarin yang sudah saya sampaikan bahwasanya untuk yang konstruksi ini sudah pecah telur gitu ya, untuk dengan kelulusan dengan jurnal gitu ya. Tinggal nanti nunggu mudah-mudahan kedepannya ada juga yang dari manufaktur gitu ya. Kalau di semester depan ada yang dari manufaktur, semuanya selesai, pecah semuanya kayak gitu ya. Tentu ini perlu kerja keras kayak gitu ya, perlu waktu, perlu pemikiran, perlu bagaimana kita bisa membaca kembali dari beberapa referensi yang ada kayak gitu ya, sehingga literasi yang ada itu tercipta kayak gitu ya, tidak hanya sekedar menuliskan kayak gitu ya. Jadi by data kita bisa memberikan informasi ya, sehingga kita ketika berdiskusi dan yang lainnya literasi itu bisa tercapai. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada panitia, kepada yang hari ini saya tunjuk tiba-tiba dan gitu banyak kesempatan. Dan setelah nanti acara kolokvium akan kita lanjutkan yaitu tentang sosialisasi daripada PKL magang berdampak dan untuk pemilihan konsentrasi kayak gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan baik kayak gitu ya, sehingga kita tidak memerlukan waktu yang panjang kayak gitu ya, sehingga bisa kita selesaikan di hari ini, sehingga nanti ketika pemilihan ataupun pengisian KRS bisa langsung kayak gitu ya. Jadi Anda tidak lagi harus milik mana dan yang lain seperti itu. Terima kasih juga kepada panitia anak dan bapak calon bibitnya sudah kelihatan kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti sering biasa kayak begitu ya, sebagai pembicara kayak begitu, sehingga nanti menelurkan ataupun ini ya yang sudah dulu mungkin kayak bisa LPA kayak gitu ya. Di 2-3-nya ada Sena kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini terus lanjut kayak gitu ya. Kita perlu hal yang seperti ini kayak gitu ya, public speaking tentunya, sehingga nanti ketika kita ada acara baik itu di himpunan baik itu di tingkat fakultas ini bisa terpilih kayak gitu ya, untuk mewakili daripada program studi masing-masing. Terima kasih banyak buat semuanya, selamat menyaksikan untuk hari ini kolokvium yang kedua program studi teknik mesin di akhir semester genap 2025-2026 kayak gitu ya. Dan tentu ini suatu kebanggaan kayak gitu ya, yang nantinya siapa tahu mungkin kita tidak pernah tahu kayak gitu ya, milik di antara masing-masing Anda kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan dengan adanya jurnal membawa Anda mungkin ke depannya untuk berdiskusi, mungkin lanjut studi dan lain-lainnya akan lebih baik. Terima kasih banyak, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Farudin STMT atas sambutannya. Hadirin kami hormati, tibalah kita pada acara inti yang kita nantikan bersama, yaitu Seminar Kolokvium Program Studi Teknik Mesin dengan konsentrasi konveksi energi dan perencanaan dan konstruksi 2026. Seminar kolokvium merupakan syarat wajib bagi mahasiswa Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta sebagai bagian dari prosesi tugas akhir. Kolokvium merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memaparkan hasil kerjanya dalam bentuk karya ilmiah kepada dosen pembimbing yang bertugas sebagai pengujinya dan teman-teman mahasiswanya untuk mempelajari ilmu yang dibagikan ataupun memberikan kritik yang bersifat membangun terhadap karya ilmiah yang dipaparkan. Dengan adanya sarana ini, diharapkan masing-masing mahasiswa baik yang akan memaparkan tugas akhirnya hari ini maupun teman-teman yang hadir sebagai penonton mendapatkan pemahaman yang lebih dalam topik yang dibicarakan dan
kesiapan karya ilmiah yang akan diserahkan kepada bagian dari mata kuliah tugas akhir dapat dimatangkan. Untuk memandu jalannya pemaparan dari sesi pertama, acara akan dipandu oleh Bapak Dr. Damora Rakashiwi STMT selaku moderator 1. Dari konsentrasi konversi energi terdapat judul investigasi eksperimental pada karakteristik limbah padat kota sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah berbasis gasifikasi oleh Fadli Iqbal Pasa dengan NIM 22103111054. Kepada Bang Fadli dipersilakan untuk maju ke depan, dan kepada Bapak Dr. Damora dan Bang Fadli waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap semangat ya. Jadi di pagi hari ini kita akan mencoba mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Fazli, betul ya? Orangnya betul ya, nggak ganti orang ya. Fazli Iqbal Pasya ya, yang judul artikelnya ini sudah terpublikasi dengan judul Experimental Investigation of Municipal Solid Waste Characteristic for a Gasification Based Waste to Energy Power Plant. Jadi nanti Saudara Fazli ini akan menceritakan gimana sih bisa ini terbit artikelnya, terus kemudian proses peer review, lalu ada proses corresponding dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat presentasi kita biar ada sesi diskusi. Untuk Fazli bisa presentasi maksimal 15 menit. Nanti berikutnya ada sesi diskusi atau pertanyaan atau ada saran yang ingin disampaikan dari para audien itu dengan waktu 7,5 menit nanti bisa dimulai. Oke, untuk presentasinya 15 menit bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Pada seminar kolokium hari ini, saya akan mempresentasikan hasil studi saya dengan judul yang telah diterjemahkan, yaitu investigasi eksperimental pada karakteristik limbah pada kota sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah berbasis gasifikasi, yang ditulis oleh saya sendiri, Fazli Iqbal Pasya, dan dibimbing oleh Bapak Damora Rakashiwi sebagai dosen pembimbing 1, serta Bapak Niki Yongki Mandalan sebagai dosen pembimbing kedua. Studi ini dilatar belakangi oleh peningkatan produktivitas industri dan perkembangan peradaban yang mendorong lonjakan konsumsi energi global. Dengan peningkatan rata-rata per tahunnya mencapai 2,1% selama 1 dekade terakhir. Di Indonesia sendiri, sumber energi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dengan menyumbang lebih dari 52,2% dari total kapasitas energi nasional. Hal ini menimbulkan peningkatan secara dramatis untuk emisi karbon sekitar 600 juta ton CO2 per tahunnya. Kemudian untuk sentralisasi dan kepadatan penduduk juga membawa dampak negatif lainnya, seperti peningkatan produksi limbah pada kota. Di kota Surakarta sendiri menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah dengan 24% diantaranya masih dibuang secara ilegal. Hal ini menimbulkan kontaminasi seperti emisi gas rumah kaca yang dapat menguap ke udara bebas. Teknologi waste to energy menawarkan solusi untuk mengatasi isu seperti kebutuhan energi global dan manajemen limbah padat kota yang lebih efektif. Salah satu metode yang unggul yaitu gasifikasi karena dinilai lebih memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi, emisi karbon yang lebih rendah, dan mendukung ekonomi sirkular jika dibandingkan dengan metode insinerasi. Namun, perlu diketahui bahwa karakteristik dari limbah padat kota yang bervariatif mempersulit bagi kami para peneliti
memprediksi proses gasifikasi secara akurat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi eksperimental dengan menguji korelasi antara komposisi elemental dan karakteristik termal dari suatu limbah padat kota terhadap peningkatan nilai kalor kotornya. Studi ini juga diharapkan dapat mengakomodasi pada pengembangan sistem waste to energy yang lebih andal, optimal, dan efisien. Penelitian ini diawali dengan studi literatur, pengambilan sampel, dan uji kelayakan sampel sesuai standar ASTM hingga minggu ke-8 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan pengujian laboratorium dari minggu ke-9 hingga minggu ke-12 di unit bisnis mineral dan batubara PT Surveyor Indonesia Jakarta Pusat. Dan pada 8 minggu terakhir dilanjutkan dengan pengolahan data secara statistik, perumusan hipotesis, dan menginterpretasikan hasil di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Nah, dalam studi ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan sebanyak 10 sampel yang mewakili karakteristik seperti cuaca maupun area dengan pendekatan random sampling melalui truk yang masuk maupun tempat pembuangan akhir. Proses ini diawali dengan pengambilan limbah seberat 1 ton, kemudian akan disortir berdasarkan ukuran limbah padat kotanya dan dibagi menjadi 4 kotak besar. 2 kotak diantaranya akan dijadikan subsampel representatif dan 2 kotak diagonal lainnya akan dikembalikan ke tempat pembuangan akhir. Proses ini akan terus berulang hingga sampel kerja mencapai 100 kg. Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran karakteristik fisik seperti kadar air yang dideterminasi menggunakan pengeringan oven bersuhu 90 derajat Celcius hingga berat konstan. Kemudian ada densitas yang dikalkulasikan dengan penimbangan barrel sebesar 200 liter. Selanjutnya untuk pengukuran fraksi akan disortir menggunakan meja penyortiran dengan ukuran lubang 100 mm, 20 mm, dan 8 mm. Nah, pada pengujian laboratorium dilakukan 3 analisis utama, yaitu ada analisis ultima yang dilakukan untuk mengetahui komposisi elemental dari suatu bahan bakar. Parameternya diantara lain ada kandungan karbon, kandungan hidrogen, kandungan nitrogen, dan kandungan sulfur sesuai standar ASTM berikut. Kemudian oksigen akan dikalkulasikan secara tidak langsung menggunakan persentase sisa. Selanjutnya, pada analisis proksimal dilakukan untuk mengetahui bagaimana bahan bakar bereaksi selama proses pembakaran berlangsung. Parameternya antara lain ada kadar air, kadar abu, zat terbang, dan karbon tetap sesuai standar ASTM. Kemudian yang terakhir ada nilai kalor kotor yang diukur menggunakan alat bom kalorimetri sesuai standar ASTM. Ketiga analisis ini penting dilakukan dan dilaporkan dalam analisis kering untuk menghasilkan perbandingan yang akurat. Setelah melakukan pembersihan dataset dan verifikasi duplikat, dilakukan pengujian statistik. Uji normalitas QQ-plot dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa hipotesis nol telah diterima untuk semua variabel. Hal ini menginterpretasikan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Namun, pada uji homogenitas lebih menunjukkan bahwa adanya heterogenitas data untuk hampir semua variabel. Karena asumsi varians yang sama dalam one-way ANOVA telah dilanggar, maka dari itu dilakukanlah uji Robust-Welch ANOVA dan Brown-Forsyth untuk memastikan keandalan p-value. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan pada rata-rata antar kelompok. Hasil sampling dari kadar air rata-rata dari 10 sampel yang berbeda menunjukkan sekitar 54,2%. Kadar air yang tinggi ini mengurangi efisiensi panas secara langsung. Data ini juga menunjukkan bahwa limbah padat kota didominasi oleh fraksi organik yang menyumbang sekitar 31,77%, diikuti oleh plastik sekitar 17,48%, dan yang terakhir ada sampah kompleks sekitar 11,3%. Untuk meningkatkan potensi energi, normalisasi termasuk pengurangan kadar air dan penghilangan elemen non-kalor seperti logam maupun
dilakukan sebelum proses gasifikasi berlangsung. Hasil dari analisis ultima menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat. Kandungan karbon dan hidrogen memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan nilai kalor kotor, ditunjukkan pada fraksi plastik maupun sampah kompleks yang memiliki nilai kalor kotor sekitar 30.300 hingga 31.600 kJ per kilogram. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa senyawa hidrokarbon dapat membawa material berenergi per satuan massa yang lebih besar. Maka dari itu penting dilakukannya pemilahan limbah secara teliti guna memprioritaskan fraksi plastik maupun fraksi sampah kompleks. Sebaliknya, saya menemukan adanya korelasi yang negatif antara kandungan oksigen dan abu terhadap peningkatan nilai kalor kotor. Hal ini juga berlaku untuk kandungan nitrogen maupun sulfur. Fenomena ini dapat terjadi dikarenakan abu yang merupakan senyawa anorganik tidak hanya mengencerkan material berenergi, namun juga mengurangi efisiensi panas secara keseluruhan. Kemudian untuk oksigen, secara kimiawi mengurangi pelepasan atom karbon dan hidrogen yang dapat teroksidasi. Yang terakhir, kandungan nitrogen dan sulfur mengindikasikan bahwa adanya potensi risiko emisi seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida selama proses pembakaran berlangsung. Kemudian pada hasil analisis proxima menunjukkan bahwa zat terbang dan karbon tetap memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan nilai kalor kotor. Kandungan zat terbang yang tinggi seperti pada plastik maupun sampah kompleks berkontribusi dalam peningkatan nilai kalor kotornya dikarenakan membawa senyawa hidrokarbon yang mudah terdevolatilisasi. Kemudian untuk karbon tetap meningkatkan nilai kalor kotor melalui pembakaran abu sisa. Kesimpulan dari studi ini mengkonfirmasi bahwa adanya korelasi yang kuat. Kandungan karbon dan kandungan hidrogen memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan nilai kalor kotor. Kemudian untuk kandungan oksigen, abu, nitrogen, dan sulfur memiliki korelasi yang negatif terhadap peningkatan nilai kalor kotor. Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya harus berfokus pada variasi musiman dan memasukkan kinerja gasifikasi pada skala eksperimental yang lebih besar. Adapun beberapa prasyarat yang saya rekomendasikan untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar limbah padat kota. Yang pertama yaitu ada pretreatment yang merupakan hal yang esensial seperti pengurangan kandungan kadar air. Yang kedua ada pengurangan fraksi abu dan penghilangan elemen non-kalor. Kemudian hal ini juga harus dilakukan dalam basis masa kering untuk menghasilkan perbandingan yang akurat. Yang kedua, limbah padat kota harus dipilah secara teliti guna memprioritaskan material yang kaya akan hidrokarbon seperti fraksi plastik maupun sampah kompleks. Kemudian yang ketiga, desain reaktor harus mampu mengakomodasi variabilitas komposisi atau heterogenitas komposisi dari suatu limbah padat kota. Dan yang terakhir, kandungan dari nitrogen maupun sulfur mengindikasikan bahwa pentingnya melakukan estimasi emisi guna mengetahui kuantitas dari nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dihasilkan selama proses pembakaran berlangsung. Studi ini telah dikonfirmasi publikasinya dan dapat diakses secara langsung pada laman International Journal of Marine Engineering, Innovation and Research dari Institut Teknologi 10 November. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Waktu dan tempat dikembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih untuk presentasinya yang sudah disampaikan. Yang berikutnya supaya lebih ada hal yang menarik ya dari presentasinya. Jadi nanti dari audien bisa ada pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan untuk materi yang tadi dipresentasikan. Ya, dari audien ada yang mulai bisa memberikan insert atau pertanyaan atau apa saja. Maksudnya pertanyaan itu bagaimana sih pengalamannya ketika buat artikel atau
seperti apa sih kiat-kiat menulis ya untuk bisa terpublikasi, karena untuk publikasi kan juga tidak hanya materi juga yang disampaikan, kita juga harus mengikuti guidance atau panduan yang disampaikan oleh penerbit atau publisher dari jurnal tersebut. Ya, untuk yang di belakang nih, kayaknya melihatnya seru untuk melihat. Jadi saya minta ada yang memberikan pertanyaan. Ya. Sudah cukup pertanyaan? Oke. Oke, mungkin jadi alasan mengapa saya perlu melakukan penelitian mengenai hal ini itu dikarenakan variabilitas dari komposisi limbah pada kota itu sendiri. Kemudian juga topik ini merupakan hal yang baru dan belum banyak dibahas untuk para peneliti baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk meningkatkan efisiensi gasifikasi perlu dilakukannya pemilahan karena material yang kaya akan hidrokarbon itu memiliki senyawa yang dapat terdevolatilisasi lebih mudah, yang pertama. Kemudian senyawa tersebut juga dapat membawa material berenergi persatuan massa yang lebih besar. Itu yang kedua. Kemudian jadi untuk variasi yang saya teliti itu sebenarnya ada 13 ya, dan ada 5 variasi yang dikurangkan dalam pemilahan limbah pada kota. Nah, kenapa perlu dikurangkan? Karena fraksi tersebut tidak memiliki nilai kalor kotor. Contohnya seperti kaca yang senyawa kimianya itu silika ya. Kemudian ada logam yang tidak mengandung senyawa hidrokarbon. Maka dari itu perlu dilakukan pemilahan sebelum masuk proses gasifikasi. Nah, selain itu jika material ini dapat lolos gitu ya dalam proses pemilahan dan masuk ke reaktor gasifier, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sebenarnya lebih ke pengurangan efisiensi energi karena ada abu yang belum bisa terbakar karena logam memiliki titik didih yang lebih tinggi ketimbang material yang lain. Sudah cukup menjawab? Ya, oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya. Yang berikutnya gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dipresentasikan? Bisa satu lagi pertanyaan? Kalau enggak saya yang bertanya. Ya baik Pak. Oke, Oke. berkaitan dengan materi yang disampaikan ini kan tentang gasifikasi ya. Salah satunya berkaitan ke sana, bagaimana merubah padatan untuk cair dan sehingga akhirnya diubah menjadi energi. Saya belum menemukan bagaimana proses, kan sampah itu orang membuang begitu saja kayak begitu. Ya, Pak. Di dalam proses ini bagaimana tadi ada proses pemilahan dan yang lainnya kayak begitu.
sehingga berapa persen kita bisa ketahui jumlahnya. Bisa dijelaskan nggak proses itu sampai nanti dia bisa menghasilkan berapa sih energi listrik yang bisa dihasilkan oleh gasnya ataupun alat tersebut bisa dihasilkan? Oke, baik Pak. Jadi ini lebih ke arah bahan bakar yang telah diproses kemudian jadi energi listriknya Pak. Oh, berarti bukan dari awal tapi dari sudah pemilihan atau sudah? Untuk penelitian saya sebenarnya digunakan untuk memilah bahan bakar mana yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi energi. Namun tidak sampai ke produksi listriknya Pak. Oh, nggak sampai Seperti itu. itu. Tapi untuk penjelasan singkatnya, saya akan ya. Oke, formatnya ya. Kecilan. Oke, jadi secara umum setelah bahan bakar limbah padat kota ini diolah dan dipilah untuk memilih material yang kaya akan hidrokarbon, akan melalui proses gasifikasi di dalam reaktor gasifier. Nah, dalam reaktor gasifier ini itu ada beberapa zona proses, nanti saya akan lebih jelaskan lagi, untuk mengubah bahan bakar padat sebelumnya yang berfasa padat menjadi fasanya gas, Pak. Dan ini disebut syngas. Kemudian sebenarnya setelah melalui proses gasifikasi ini perlu ada proses pemurnian yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan di penelitiannya Regina. Nah, kemudian setelah syngas ini telah dimurnikan, akan masuk ke dalam special gas engine atau mesin torak yang telah terhubung dengan generator listrik. Namun mesin torak ini berbahan bakar gas, seperti itu Pak. Nah, syngas itu apa spesifiknya? Sebenarnya syngas ini merupakan beberapa senyawa bahan bakar gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, metana, dan hidrokarbon berat seperti butana, propana, dan etana. Nah, kemudian setelah bahan bakar ini dimasukkan ke dalam special gas engine, akan menghasilkan energi mekanik untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik, seperti itu Pak. Cukup menjawab Pak. Oke, tapi ini di bagian gasifikasi rectifier ini kan terjadi proses pembuatan. Iya Pak, benar. Alatnya ini kita tahu ya, dengan peraturan terbaru tentang pembakaran sampah itu kan tidak diperbolehkan kembali ke dunia. Kalau alat ini gimana? Dia apakah bisa tadi keluarnya itu tidak dalam bentuk apa ya, menghasilkan polusi yang baru? Kayak kita harus melihat. Oke, jadi ada dua metode yang telah diterapkan ya Pak. Khususnya untuk gasifikasi ini yang merupakan metode untuk menyaingi metode insinerasi, metode pembakaran secara langsung. Nah, sebenarnya pada reaktor gasifier ini sendiri itu tidak terjadi pembakaran secara sempurna gitu Pak. Nah, dalam reaktor gasifier ini sendiri itu udara atau oksigen itu dikontrol masuknya Pak. Nah, sebelum masuknya udara ini bahan bakar perlu dikeringkan, kemudian masuk ke tahap pirolisis, kemudian masuk ke pembakaran pertama. Nah, pembakaran di sini bukan pembakaran pada umumnya, tapi oksigennya dibatasi, dikontrol gitu Pak. Kemudian ada reduction yang digunakan untuk memisahkan bahan bakar yang sudah terbakar yang menjadi abu dan bahan bakar yang masih belum terbakar. Dan bahan bakar yang masih belum terbakar itu akan melalui proses pembakaran kedua, dan tentunya oksigen tetap dikontrol, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya proses gasifikasi ini bukan pembakaran konvensional, namun pembakaran yang dikontrol secara terus menerus gitu Pak. Artinya aman ya? Aman dikarenakan pada penelitian saya juga untuk mendeteksi estimasi emisi itu juga dilakukan proses analisis ultima seperti ini Pak. Nah, dalam grafik yang ada di sini
Sebenarnya ini merupakan fraksi massa dari kandungan nitrogen yang ada dalam limbah padat kotak. Kemudian ini ada fraksi sulfur, fraksi massa sulfur, dan yang sumbu Y-nya, sumbu Z-nya itu merupakan nilai kalor kotor. Nah, nitrogen dan sulfur ini kenapa perlu dilakukan pengukuran kandungannya? Karena kan nitrogen merupakan atom yang berkontribusi dalam membentuk senyawa nitrogen oksida dan nitrogen dioksida tentunya. Nah, kemudian untuk sulfur itu merupakan atom yang membentuk senyawa SO2 dan SO3 seperti itu, Pak. Nah, kenapa yang diukur hanya nitrogen oksida dan sulfur oksida saja? Dikarenakan komponen atom seperti nitrogen dan sulfur ini lebih sulit diurai oleh tanaman ya, Pak. Karena karbon dioksida dan karbon monoksida itu masih bisa diurai menjadi oksigen lagi. Sementara itu untuk nitrogen dan sulfur itu menyebabkan emisi gas rumah kaca. Seperti itu, Pak. Maka dari itu penting dilakukan estimasi emisi seperti ini. Cukup menjawab, Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Karena sesi pertanyaan dan diskusinya sudah berakhir ya. Kita berikan aplaus dulu terhadap presentasi pertama kita untuk artis yang sudah berpresentasi. Kemudian yang berikutnya. Terima kasih Bang Fazli atas pemaparannya. Dilanjutkan dengan judul pengaruh wet scrubber terhadap efisiensi kinerja heat exchanger pada pembangkit listrik tenaga sampah berbasis gasifikasi oleh Regina N. Lumbantoruan dengan NIM 22103111029. Pada Kak Regina dipersilakan. Ya, oke, baik. Kita akan mencoba mendengarkan lagi ya. Ini yang presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Regina ya, betul ya, Regina, dengan judulnya bisa ditampilkan di monitor. Ya, ini judulnya adalah pengaruh wet scrubber terhadap efisiensi kinerja heat exchanger pada pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA ya, dengan ini berbasisnya itu menggunakan gasifikasi. Jadi nanti materinya akan disampaikan oleh Regina dengan waktu presentasinya 15 menit ya. Jadi nanti bisa menyampaikan seperti apa isi dari materi yang disampaikan. Untuk presentasinya bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di seminar kolokium kami pada hari ini. Terima kasih juga terutama kepada para pembimbing, yaitu Bapak Damora, Bapak Farudin, juga Bapak Sigit yang telah membimbing kami sehingga kami telah sampai di titik seminar kolokium hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Regina Natalida Lumbantoruan dengan NIM 22103111029. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil publikasi saya yang berjudul pengaruh wet scrubber terhadap efisiensi kinerja heat exchanger pada pembangkit listrik tenaga sampah berbasis gasifikasi. Di mana yang melatar belakangi penelitian ini yaitu fenomena pertama, kebutuhan energi listrik setiap tahunnya terus meningkat, di mana tercatat salah satunya di Jawa Tengah pada tahun 2024 energi listrik per kapita telah mencapai sekitar 800 kWh. Nah, fenomena kedua yang melatar belakangi penelitian saya itu adalah ketergantungan tinggi pada energi fosil, di mana estimasi cadangan minyak itu hanya bertahan sampai 9,5 tahun ke depan. Lalu untuk estimasi energi atau cadangan gas itu hanya bertahan sampai 19,9 tahun ke depan, di mana PLTSA hadir sebagai solusi yang strategis. Pemerintah menargetkan 12 fasilitas PLTSA yang dibangun di seluruh Indonesia dengan total daya sebesar 234 watt. Nah,
Nah, kurang lebih PLTSA ini menggunakan teknologi gasifikasi, di mana sistem gasifikasi waste to energy ini mengubah sampah padat perkotaan atau municipal solid waste yang disingkat MSW menjadi energi listrik melalui teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, untuk dasar hukum pembangunan PLTSA ini diperkuat oleh Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kurang lebih sama seperti presentasi Fazri sebelumnya, sistem gasifikasi ini berasal dari sampah, lalu terjadinya sistem gasifikasi yang menghasilkan syngas. Lalu syngas ini digunakan sebagai bahan bakar mesin generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, teknologi gasifikasi yang sebelumnya tadi diceritakan oleh Fazri bahwa tidak semua hasil dari sampah itu terbakar dengan sempurna. Lalu apa sih penyebab dari hasil pembakaran tidak sempurna itu? Nah, pembakaran tidak sempurna ini menyebabkan syngas itu masih tidak murni, di mana masih terdapat polutan-polutan seperti debu, juga tar, uap air, uap minyak yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penyumbatan ataupun juga cooling atau biasa disebut pengerakan pada mesin-mesin, terutama pada heat exchanger sebagai salah satu komponen utama pada gasifikasi. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini. Sebelumnya permukaan pipa bersih sebelum adanya syngas. Namun setelah gasifikasi ini sistemnya berjalan terus-menerus, syngas yang kotor ini itu dapat menyebabkan fouling, di mana fouling ini secara tidak langsung dapat mengurangi efisiensi perpindahan panas serta dapat mengurangi aliran hambatan yang meningkatkan pressure drop. Nah, singkatnya sistem gasifikasi ini itu awalnya diawali oleh gasifier. Hasil dari gasifier ini itu akan dilanjutkan atau disatukan melalui junction box berguna untuk menyatukan gas dari beberapa output dari gasifier. Lalu setelah dikumpulkan di junction box, syngas akan melewati cyclone, di mana cyclone ini berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel besar yang terkandung di dalam syngas. Setelah itu akan melewati wet scrubber, di mana wet scrubber ini baru saja diimplementasikan pada PLTSA tempat saya meneliti, yang dimana berfungsi untuk menyaring debu yang lebih halus lagi, serta dia menyaring berbagai uap minyak, juga uap air, serta tar yang terdapat dalam syngas. Lalu setelah itu akan melewati high temperature filter element yang berfungsi untuk mengurangi debu-debu yang lebih kecil lagi. Setelah melalui 3 proses pemurnian syngas, syngas ini akan masuk ke dalam heat exchanger 1 dan 2 untuk meningkatkan pemulihan panas. Setelah itu syngas akan melalui fine filter untuk mengurangi uap air yang masih terkandung dalam syngas. Lalu syngas yang sudah bersih masuk ke dalam gas engine dan dialirkan ke PLN untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, spesifikasi heat exchanger yang digunakan pada PLTSA tempat saya meneliti yaitu cell tube dengan spesifikasi yang ada di layar, di mana salah satu bagiannya yaitu shell itu berisikan syngas yang merupakan fluida yang panas di sisi shell, dan air sebagai salah satu pendingin yang ada di sisi tube. Nah, integrasi sistem wet scrubber yang digunakan pada PLTSA itu kurang lebih mempergunakan semprotan air tanah, di mana syngas yang kotor itu akan dihilangkan melalui droplet-droplet air yang disemprotkan, di mana nanti debu-debu, juga uap air, uap minyak, serta tar yang terkandung dalam syngas itu akan jatuh ke bawah. Dan nanti limbah cairnya ini akan dibuang ke water treatment system, lalu nanti akan menghasilkan syngas yang lebih murni lagi. Nah, banyak studi yang mengevaluasi bahwa wet scrubber ini selain dia berfungsi untuk pemurnian gas, wet scrubber secara tidak langsung dapat meningkatkan pemulihan panas. Nah, tujuan dari penelitian saya adalah untuk membandingkan bagaimana sih pengaruh wet scrubber terhadap peningkatan kinerja heat exchanger, karena di sini wet scrubber dapat memulihkan panas, di mana pastinya heat exchanger akan lebih mudah kerjanya, serta cooling dan penekanan atau pressure drop yang ada di heat exchanger sudah pasti akan berkurang. Dengan indikator yang saya hitung, 3 parameter kinerja utamanya itu yang pertama ada efisiensi perpindahan panas pada heat exchanger, yang kedua itu ada faktor pengotoran atau cooling factor pada heat exchanger, dan yang terakhir saya menghitung pressure drop yang ada di heat exchanger.
Penelitian ini saya lakukan di PLTSA Surakarta, Jawa Tengah dengan durasi 4 bulan pada tanggal 1 April 2025 sampai 1 Juli tahun 2025 dengan metode studi komparatif dengan data operasional sebelum diberlakukannya wet scrubber dengan setelah diberlakukannya wet scrubber untuk 3 parameter kunci yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Hasil membuktikan bahwa faktor pengotoran atau cooling faktornya berkurang, di mana permukaan transfer panas jadi lebih bersih. Yang sebelumnya hasil dari cooling factor tanpa wet scrubber di heat exchanger itu sebesar 0,003 Joule per hour meter kuadrat derajat Celcius, dan setelah digunakan wet scrubber, faktor pengotornya hanya sebesar 0,002 Joule per hour meter kuadrat derajat Celcius, di mana terjadi penurunan sebesar 33%, menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi lebih baik sebelum diberlakukannya wet scrubber masih lebih besar, dan setelah diberlakukan wet scrubber terjadi penurunan 33%. Selanjutnya untuk pressure drop itu hambatan alirannya turun drastis dan mengurangi beban sistem, di mana sebelum diberlakukan wet scrubber tekanan yang ada di dalam heat exchanger itu sebesar 130 pascal, dan setelah diberlakukan wet scrubber tekanan yang ada di dalam heat exchanger itu hanya sebesar 46 pascal, di mana terjadi penurunan sebesar 65%. Aliran akan lebih lancar dan juga menurunkan konsumsi energi mekanis dan tekanan pada komponen. Sudah pasti ketika cooling factor dan juga pressure drop menurun, sudah pasti efisiensi meningkat, di mana tanpa wet scrubber sebelumnya efisiensi heat exchanger hanya sebesar 34%, dan setelah dipasangnya wet scrubber pada sistem PLTSA, heat exchanger meningkat efisiensinya sebesar 83%. Yang bisa disimpulkan bahwa wet scrubber ini membuat syngas menjadi lebih bersih, lalu syngas yang bersih ini dapat membuat faktor pengotornya rendah dan penurunan tekanan minimal pada heat exchanger, dan secara drastis juga akan meningkatkan efisiensi pada heat exchanger. Implikasi yang lebih luas, dampak positif pada pengaplikasian wet scrubber pada PLTSA yaitu membuat umur peralatan menjadi lebih lama. Setelah itu kebutuhan perawatan atau maintenance-nya berkurang, dan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas operasional PLTSA, lalu dapat menguatkan kelayakan ekonomi pada PLTSA itu sendiri. Di sini saya lampirkan untuk official acceptance letter saya diterima pada tanggal 19 November tahun 2025, dan untuk publikasinya bisa dilihat di laman ICMER ITS yang dipublish pada tanggal 1 Desember 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya ya, yang materi yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian bagian berikutnya adalah ada pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan seperti apa sih yang tadi, apa itu wet scrubber, kemudian bagaimana pengelolaannya. Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi atau bahan pertanyaan. Nah, yang hadir di bagian ini kan cukup banyak nih, ya bisa memberikan 2 atau 3 pertanyaan dari materi yang dipresentasikan. Bisa dimulai, siapa dulu yang dari belakang ya, untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, siapa? Ada? Ya. Si bertanya pengen ini kan untuk heat exchanger-nya spesifikasinya kan siapa yang tulisnya untuk itu tuh jumlah aliran di sel dan itu sendiri, apakah satu-satu apa ada yang 2 aliran? Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Haidar. Jadi pertanyaan Haidar itu adalah mengenai aliran yang ada pada heat exchanger. Jadi heat exchanger yang digunakan pada PLTSA ini itu heat exchanger yang continue, di mana untuk sistem pengaliran air pun juga syngas yang lewat itu semuanya continue, di mana tidak ada siklus bolak-balik di sana. Untuk kurang lebih di sini memang tidak dilampirkan ya, cuman untuk di PLTSA itu sendiri alirannya itu satu aliran, jadi untuk tubnya satu aliran, shell juga satu aliran, dan nanti akan berputar lagi gitu. Jadi
nggak muat di dalam heat exchanger-nya. Apakah menjawab? Ya, baik, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban. Kemudian satu lagi, bisa ada pertanyaan dari yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi pertanyaannya itu ya bisa menanyakan tentang apa materinya, atau karena ini publikasi artikel juga bisa bertanya seperti apa sih perjalanan sampai bisa terbit, menunggu publish dan lain sebagainya. Nah, ini juga kan bisa menjadi apa ya, sebagai misalnya penyemangat ya, ketika misalnya untuk publikasi itu kan kita harus melakukan apa saja supaya bisa terbit dan bisa diterima. Oke, bisa ada yang bertanya lagi? Ya, oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini sudah paham semua materi yang disampaikan. Untuk presentasi bisa ditutup dari siapa? Regina ya. Oke, baik. Terima kasih para hadirin atas perhatiannya dan pertanyaannya juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Kak Regina. Selanjutnya dilanjutkan dengan judul Analisis Biopelet dari Campuran Ampas Kopi dan Serbuk Gergaji sebagai Sumber Energi Alternatif, yang akan disampaikan oleh M. Farad Sutaria dengan NIM 2110311060. Kepada Bang Farad, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Nah, kita akan mendengarkan presenter yang ketiga ya. Tadi yang kedua, ini adalah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Muhammad Farad Sutaria ya. Betul ya orangnya, nggak berubah ya. Oke. Nah, ini materi seminar kolegium itu dengan judul Analysis of Biopellet from a Mixture of Coffee Dry and Sawdust as an Alternative Energy Source. Jadi nanti bisa mempresentasikan materinya untuk materi tersebut. Untuk presentasinya 15 menit ya, supaya nanti ada sesi diskusi dan ada pertanyaan dari yang hadir di seminar kolegium ini. Untuk presentasi bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Damora, Bapak Adi dan Pak Sigit, selaku dosen yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir. Juga yang saya banggakan teman-teman teknik mesin sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farad Sutaria dengan NIM 2110311060. Di kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Biopelet dari Campuran Ampas Kopi dan Serbuk Gergaji sebagai Sumber Energi Alternatif. Nantinya di sini saya akan membahas mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Sebagai pendahuluan, ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Tentunya yang pertama itu karena kebutuhan energi kita yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan industri yang semakin maju. Dan masalahnya kita ini masih bergantung terhadap energi fosil, yang mana kita tahu energi fosil ini tidak baik lah, jumlahnya terbatas dan juga energi fosil ini meningkatkan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu diperlukan solusi energi terbarukan. Salah satunya yang berpotensi adalah biomasa. Dan salah satu pemanfaatan biomasa itu adalah dengan membentuknya menjadi biopelet. Biopelet sendiri merupakan bahan bakar biomasa yang dipadatkan menjadi ukuran kecil sekitar 8 mm dengan tinggi 2 cm. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat energi yang terkandung di dalamnya. Nah, di penelitian ini digunakan ampas kopi sebagai bahan utama untuk pembuatan biopelet ini. Alasannya karena ampas kopi ini merupakan limbah yang
cukup banyak di Indonesia. Yang seperti kita tahu, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia. Dan lagi, secara tidak sadar kita pun bisa lihat kalau sekarang kopi itu bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup orang-orang. Di mana-mana kita lihat banyak coffee shop baru gitu kan. Nah, coffee shop ini menghasilkan banyak sekali limbah ampas kopi, dan banyak dari limbah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, di sini di penelitian ini digunakan ampas kopi sebagai bahan untuk membuat biopelet. Namun ada masalahnya, ampas kopi ini meskipun telah melalui proses ekstraksi pada saat penyeduhan, masih mengandung minyak yang cukup tinggi, yang alhasil jika dibentuk menjadi biopelet akan sulit untuk melakukan pemadatan karena kandungan minyak tersebut. Maka dari itu diperlukan campuran yang bisa memadatkan biopelet tersebut. Dan di sini campurannya menggunakan serbuk gergaji. Karena serbuk gergaji itu memiliki zat lignin yang bisa berfungsi sebagai perekat alami. Oleh karena latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari komposisi campuran ampas kopi dan serbuk gergaji terhadap parameter kualitas biopelet. Selanjutnya, untuk membandingkan nilai-nilainya dengan standar SNI yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui komposisi manakah yang menghasilkan biopelet terbaik. Di sini juga ada beberapa penelitian terdahulu yang sebagai acuan dari penelitian ini. Di antaranya ada Boyd di tahun 2021 yang meneliti ampas kopi dicampur dengan serbuk kayu pinus. Kemudian ada Muazina, ada Cahyani di tahun 2023, dan Hafiz di tahun 2024. Nah, di sini ada rancangan penelitian saya, yaitu di sini saya menggunakan metode rancangan acak lengkap, di mana ada 4 sampel campuran ampas kopi dari 80-20 hingga 50-50. Untuk alur prosesnya sebetulnya terbagi menjadi 3 garis besar, mulai dari persiapan bahan, kemudian produksi biopelet, hingga kemudian biopelet itu sendiri. Berikut hasil uji statistiknya. Bisa dilihat di sini adalah rata-rata hasil dari sampel yang telah diuji terhadap parameter-parameter yang berlaku. Kemudian di tabel paling kanan bisa dilihat di situ ada p-value yang artinya ini tuh menandakan kalau tiap variasi ini memberikan perbedaan yang nyata atau perbedaan yang signifikan terhadap setiap parameter. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama di sini saya akan membahas tentang nilai kalor. Dari grafik di sini kita bisa lihat bahwa perlakuan yang menghasilkan nilai kalor tertinggi yaitu ada di perlakuan B dengan nilai yaitu 4.689 kalori per gram. Dari sini juga meskipun trennya tidak linear, tapi kita bisa lihat kalau penambahan ampas kopi ini bisa meningkatkan nilai kalor. Untuk uji lanjutannya didapatkan untuk perlakuan A dan B itu berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan C dan D. Dan di nilai kalori ini semuanya telah memenuhi standar SNI yang berlaku. Kemudian untuk densitas, perlakuan B itu masih menghasilkan densitas tertinggi yaitu di 560,34 kg per meter kubik. Dan densitas ini meningkat seiring bertambahnya proporsi serbuk kayu. Nah, untuk perbedaan yang paling nyata terlihat di perlakuan A dengan perlakuan yang lainnya. Hanya saja sayang sekali untuk nilai densitas ini dari setiap variasi belum ada yang memenuhi standar SNI. Kemudian untuk kadar air dan kadar abu, kadar air ini yang paling rendah itu ada di variasi yang A, yaitu di 5,39%, sedangkan untuk kadar abu yang terendah itu ada di variasi yang D, 1,38%. Untuk kadar air sendiri, perbedaan yang paling nyata terlihat dari
perlakuan B terhadap perlakuan yang lainnya. Sedangkan untuk kadar abu, perlakuan A itu berbeda nyata dibandingkan perlakuan yang B. Dan untuk kadar abu sendiri, ini tuh menurun seiring bertambahnya proporsi serbuk kayu. Untuk standarisasi SNI, untuk kedua parameter ini, keduanya telah memenuhi standar SNI yang berlaku. Selanjutnya, zat penguap dan karbon tetap. Di sini bisa dilihat kalau hasil dari semua variasi itu menghasilkan zat penguap yang cukup tinggi atau bisa bilang sangat tinggi lah, sehingga berpengaruh terhadap karbon tetap yang tersisa yang cukup rendah, yang mengakibatkan standar untuk karbon tetap yang berlaku itu tidak terpenuhi di biogalat ini. Untuk melihat perbedaannya, dari perlakuan A itu terlihat berbeda nyata dibandingkan perlakuan B untuk zat penguap, dan karbon tetap itu di perlakuan B terlihat berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Nah, dari pembahasan tadi ada beberapa yang dapat disimpulkan, yaitu variasi komposisi ini berpengaruh nyata terhadap mutu biogalat. Kemudian perilaku terbaiknya itu ada di perilaku yang A yang 80 dibanding 20 yang merupakan sisi terbaik dari segi energi. Kemudian densitas dan karbon ternyata tidak memenuhi standar SNI. Kemudian juga seluruh perlakuan menunjukkan volatil yang sangat tinggi. Maka dari itu perlu dilakukan proses rarefaksi atau pirolisis untuk menemukan kadar zat menguap dan meningkatkan kandungan karbon tetapnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah perhatikan. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya yang disampaikan Muhammad Farad ya. Nah, di bagian yang berikutnya adalah sesi diskusi ya dari materi yang tadi disampaikan. Ini cukup menarik karena tadi kalau mendengarkan presentasi kan kopi ya, kopi itu kan seringkali digunakan atau ya biasa sudah menjadi minuman yang kalau misalnya sering minum kopi itu kan harus menjadi ketagihan ya. Jadi, nah ini menjadikan hal yang baru ya kalau misalnya limbah dari kopi itu dimanfaatkan atau digunakan untuk hal yang lain, itu kan bisa lebih berguna. Nah, di bagian kita itu sudah disampaikan oleh Muhammad Farad mengenai ampas kopi sebagai bahan bakar, betul ya. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan yang duduk di belakang. Ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini di grafik ini terlihat bahwa zat penguap itu relatif tinggi disebabkan oleh karakteristik dari material yang digunakan. Karena di sini saya menggunakan ampas kopi dan serbuk kayu, yang mana serbuk kayu itu mengandung volatil yang cukup tinggi. Seharusnya untuk mengurangi hal tersebut dilakukan tahapan pirolisis untuk meningkatkan karbon tetap yang terkandung di dalamnya. Hanya karena di penelitian ini tidak dilakukan tahapan tersebut, maka dari itu masih terkandung zat-zat volatil yang tinggi, contohnya seperti selulosa dan hemiselulosa, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan ya dan jawaban. Satu lagi, ada yang ingin bisa memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya itu di bagian pembahasan tentang densitas video itu. Tadi kan ditulis bahwa densitas itu tidak memenuhi padahal nilai kalorinya itu sudah memenuhi.
kenapa densitasnya ini terbilang cukup rendah dan tidak memenuhi standar SNI. Di sini alasannya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor produksi. Karena pada saat proses produksi ini tidak dilakukan treatment panas pada cetakannya, karena di beberapa literatur dijelaskan bahwa lignin yang terkandung dalam kayu itu bisa bekerja secara optimal apabila diberikan suhu antara 70 sampai 80 derajat. Kemudian juga faktor selanjutnya dari ampas kopi itu sendiri, yang tadi sudah disebutkan kalau ampas kopi ini masih mengandung minyak yang cukup tinggi, yang mana sifat minyak itu licin dan bisa menghambat ikatan antar partikel. Maka dari itu nilai densitasnya cukup rendah, akan tetapi nilai kalorinya tetap tinggi oleh karena minyak tadi yang sebetulnya mengandung energi cukup tinggi, gitu. Sudah terjawab? Terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Karena waktunya sudah satu lagi pertanyaan ya. Mas Farad, bisa dijelaskan tidak untuk pengambilan datanya? Ini kan menggunakan data statistik yaitu ANOVA ya. Biasanya kalau ANOVA itu kan ada yang disarankan untuk dilakukan yang namanya data yang homogen. Ini dilakukan atau tidak, atau seperti apa, bisa dijelaskan? Terus berikutnya, kenapa nilai keketatannya itu digunakan 5%? Tidak mungkin 100%? Oke, baik. Untuk pengujiannya sendiri, datanya itu dilakukan pengujian di laboratorium. Kemudian untuk pengolahan datanya menggunakan ANOVA yang sifatnya sudah homogen. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang kedua itu kenapa mengambil 5%? 5% ini diambil dari beberapa literatur sebelumnya yang mana menggunakan keketatan tersebut untuk meneliti dalam penelitian yang sama seperti itu, Pak. Ya, berdasarkan referensi yang sudah saya baca, kebanyakan menggunakan keketatan sebesar 95% atau 0,05. Betul, Pak. Untuk sebaran datanya, jadi data yang diambil dari tadi web itu sendiri. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dan presentasi yang disampaikan Farad. Berakhirnya waktu, berakhir juga waktu presentasinya. Kita berikan aplaus terhadap presentasi saudara. Lalu berikutnya dari pemateri yang keempat ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Farad dan Bapak Damora, dipersilakan kembali ke tempat semula. Untuk sesi kedua akan dilanjutkan oleh moderator 2 yaitu Pak Sigit Pradana, STMT. Silakan naik panggung. Selanjutnya terdapat judul Analysis of the Effect of Thermal Condition Parameters on the Strength of the Coil Lifting Sea Hook using the Finite Element Method. Case study at PTX oleh Raja Sadam Ali Imron dari Konsentrasi Perencanaan dan Konstruksi dengan NIM 21103111049. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan jurnal yang telah dipublish atas nama Raja Sadam. Pertama-tama kami dari saya sangat terhormat berada di forum ini karena di sinilah kita bisa saling berdiskusi terkait perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kita. Nah, tadi sudah diberikan kesempatan dari sesi-sesi sebelumnya untuk diskusi. Ya. Saya harap di sesi ini pun juga nanti diskusinya masih tetap berlanjut, gitu ya. Nah,
Pada sesi ini nanti Mas Raja Sadap akan memaparkan terkait jurnalnya yang berjudul Analysis of the Effect of Thermal Condition Parameter on Strength of Coil Leaf, ya, yang mempunyai SIHAP dengan menggunakan metode learning atau using the finite element method, ya. Jadi Mas Sadam ini melakukan simulasi. Nah, simulasi di coil lifting SIHAP, ya. Nah, bagaimana dan seperti apa yang Mas Sadam lakukan akan kita lihat. Mas Sadam, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fahrudin selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Sigit dan Bapak Damora selaku pembimbing untuk penelitian ini. Saya izin untuk memaparkan sedikit gambaran dari penelitian yang sudah dipublish ini dengan judul yang sudah diterjemahkan, yaitu analisis pengaruh thermal condition parameter terhadap kekuatan coil lifting SIHAP menggunakan metode elemen hingga studi kasus di PTX. Untuk latar belakang dari penelitian ini sendiri, sebenarnya penelitian ini base-nya dari observasi yang dilakukan di PT atau lapangan, di mana objek yang diteliti sendiri itu yaitu coil lifting SIHAP, di mana objek ini sendiri itu alat untuk mengangkat gulungan kawat baja atau wire rod selama proses produksi di industri baja. Kemudian alat ini sendiri bekerja dengan adanya pengaruh beban berulang yang cukup besar dan juga ada pengaruh temperatur dari wire rod yang baru diproduksi dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga sendiri, kondisi ini tentunya dapat memungkinkan untuk memberikan dampak kerusakan pada objek yang dimana dapat menurunkan kinerja pakai optimal. Kemudian yang keempat sendiri, analisis dilakukan dengan menggunakan FRM yang saya kira teman-teman juga sudah kenal untuk mengetahui ini atau melihat pengaruh dan fenomena yang terjadi dari adanya parameter-parameter yang ada tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melihat pengaruh-pengaruh yang disebutkan tadi terhadap kekuatan objek. Kemudian yang kedua sendiri memberikan gambaran data analisis kekuatan objek yang berhubungan dengan keselamatan operasional dan efisiensi objek. Kemudian yang terakhir sendiri untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya nih terkait analisis kekuatan alat angkat khususnya dalam hal ini di coil lifting SIHAP. Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini sendiri, yang pertama itu ada penelitian terbatas pada objek coil lifting SIHAP sebagai pengangkat wire rod. Yang kedua, analisis dilakukan pada suatu desain geometri standar tanpa optimasi, serta membandingkan hasil yang didapatkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah divalidasi melalui metode yang sama maupun eksperimental. Kemudian beban yang dianalisis sendiri hanya mencakup beban mekanik, beban thermal, dan beban dinamis sendiri tidak dianalisis secara spesifik untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan. Kemudian variasi yang dilakukan dalam penelitian ini sendiri yaitu dalam hal variasi temperatur. Kemudian metode yang dilakukan yaitu menggunakan FRM dengan berikut geometri yang dipakai. Kemudian metode yang dipakai juga menggunakan couple field analysis dengan yang pertama itu ada steady state thermal analysis, kemudian di couple menggunakan static structural. Kemudian untuk hasilnya sendiri ini ada mass convergence analysis
analisis, di mana dalam hasilnya sendiri itu mesh yang digunakan 150 mm dengan mayoritas elemen berada pada rentang 0,25 hingga 0,35, di mana berdasarkan standar SPINAS sendiri masuk dalam kategori cukup baik. Kemudian ini untuk analisis steady state thermalnya, yang nanti akan hasilnya akan di-input dan dikabel untuk ke static structural. Kemudian ini untuk static strukturalnya pada dua suhu yang berbeda. Kemudian ini untuk ringkasan hasil yang didapatkan dari segi deformasi maksimum, tegangan furnaces, fatigue life, safety factor, temperatur, dan fluxnya. Kemudian ada preview study yang dimana di sini ada research gap sendiri, dan nantinya preview study ini digunakan untuk lebih menguatkan atau validasi untuk lebih menguatkan penelitian yang dilakukan. Kemudian ini untuk berdasarkan preview study sebelumnya, yang dibandingkan dengan kesesuaian isi dari penelitian ini. Mungkin sedikit aja kesimpulannya, di mana analisis ini menunjukkan area lengkungan dalam siup merupakan titik kritis dengan tegangan maksimum dengan adanya pengaruh parameter-parameter yang ada. Kemudian kenaikan temperatur ini meningkat mempengaruhi tegangan, deformasi, dan mempercepat kelaran material serta menurunkan umur pakai dari objek. Mungkin sekian gambaran dari penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, tadi telah disampaikan paparan dari Mas Raja Sadam. Terima kasih Mas. Untuk sesi yang berikutnya kita akan diskusi ya, tanya jawab. Yang pertama, ada yang mau ditanyakan dari yang telah dipaparkan tadi? Nah, ya silakan. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjelaskan, sebenarnya pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang ditanyakan pada saat seminar proposal. Kalau dibilang potensi kerusakan atau kegagalan yang terjadi karena pengaruh temperatur tinggi, tentunya tidak hanya itu. Seperti yang dijelaskan di awal, tentunya ada juga seperti pengaruh dari pembebanan mekanik berulang dan lain sebagainya. Di mana untuk pengambilan asumsi dari potensi kerusakan yang terjadi itu salah satunya bisa karena temperatur tinggi itu karena yang pertama itu observasi yang dilakukan secara langsung, di mana dilihat kerusakan yang terjadi secara nyata, kemudian didukung dengan detail keterangan data yang mendukung, kemudian dikuatkan lagi, disesuaikan apakah potensi kerusakan yang terjadi secara nyata itu memang salah satunya disebabkan temperatur tinggi gitu, dengan literatur terkait yang membahas pengaruh-pengaruh apa saja sih yang terjadi dari pengaruh temperatur tinggi itu. Dan setelah di compare, memang salah satu contoh nyata dari kegagalan yang terjadi di secara langsung itu sama dengan tadi data literatur yang dijelaskan. Mungkin apakah bisa diterima?
bisa diterima jawabannya. Gimana Mas? Jangan iya-iyaannya Mas. Kalau tadi saya dengar dari jawaban Mas Raja Sadam belum jawab Mas. Ya. Jadi apa nih? Kalau misalkan nggak apa-apa, kalau misalkan memang belum terjawab sampaikan aja Mas, belum terjawab Mas. Kalau misalkan kayaknya ragu-ragu gitu atau punya argumentasi gitu, tapi menurut studi yang lain nggak seperti itu gitu, nah itu silakan aja, ya kan, nggak apa-apa disampaikan aja. Saat ini saya belum baca studi lainnya, jadi pertanyaan saya cukup. Ya, jadi saya sedikit menambahkan gitu ya, cuman bentuknya C-hook ya, jadi ada apa konstruksi yang bentuknya C gitu ya, itu yang digunakan untuk mengangkat baja ya, lilitan baja. Nah, lilitan baja itu yang mempunyai suhu tinggi ya, apa namanya? Tadi disimulasikan 200 sama 170 sama 200 derajat gitu ya. Nah, yang satu panas, yang satu nggak panas nih, gitu. Nah, pengen dilihat nih apa namanya, daerah mana tuh yang kalau di apa di logikanya itu kan daerah yang terkena sama apa namanya baja panasnya ini yang akan gagal duluan, ya. Nah, seperti apa? Nah, itu Mas Adam simulasikan seperti itu. Nah, jadi kalau dari hasil penelitiannya Mas Adam ini, ketika ada daerah yang terkena baja panas itu dia mengalami tegangan yang tinggi juga gitu ya. Jadi bukan hanya pembebanan dari bajanya sendiri, tapi ada pengaruh panas terhadap si baja si C-hook itu gitu ya. Nah, tadi ya mungkin Mas Raja nanti kalau presentasi tampilkan banyak gambar ya. Oke. Biar yang audiensnya tahu gambar di daerah mana tuh. Oke. Yang kritis-kritisnya seperti itu ya. Ada yang lain mungkin ya, yang mau tanyakan kembali ke Mas Raja gitu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adit Dinanto dengan Induk 4. Saya ingin bertanya, kenapa memilih menganalisis dengan steady state thermal ya? Bukannya kalau di situasinya itu ketika coil wire-nya masuk ruang gitu kan, suhunya kan bakal berusaha sedikit. Bagus. Nah, ini setuju saya. Ini pertanyaan yang bagus ya, terhadap artikel ini. Ya, jadi sebagaimana kita tahu kalau di kondisi aktualnya itu seperti itu. Nah, kenapa Mas Adam melakukannya pada kondisi steady state? Silakan Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin memang betul ya, temperatur sendiri akan berubah seiring waktu. Namun karena untuk penelitian ini sendiri dengan objek yang sama masih belum banyak dilakukan, jadi mungkin saya mengambil case yang apa ya sebutannya awal dahulu mungkin kayak jadi rentang suhu yang digunakan itu ada yang tadi 170 derajat sampai 200 derajat itu dipakai untuk kondisi yang awal dulu, yaitu stabil gitu. Karena memang yang keterbatasan penelitian yang memang belum banyak dilakukan yang membahas mengenai objek yang sama dengan pengaruh temperatur. Di mana temperatur tersebut, dua temperatur tersebut juga mengikuti kondisi aktualnya, di mana suhu yang ada di wire rod tersebut memang di kisaran segitu. Jadi mungkin untuk penelitian terkait temperatur berubah terhadap waktu mungkin sebenarnya itu
bisa dikembangkan lebih lanjut karena sebenarnya ini juga saya batasi karena agar tidak banyak fokus yang diteliti gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan tersebut sebenarnya penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, mungkin bisa digunakan dengan metode thermal analysis karena yang metode ini sendiri cocok untuk untuk melihat distribusi temperatur berubah terhadap waktu dengan mungkin penambahan data seperti waktu pemaparan panas serta laju pendinginan gitu. Yang dimana sebenarnya data ini juga terbatas saya dapatkan ketika observasi yang akhirnya saya memilih untuk menggunakan kondisi steady. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah bisa diterima? Ya baik. Jadi tadi terkait pertanyaannya kenapa steady gitu ya. Ternyata Mas Adam menyampaikan bahwa ini adalah penelitian awal ya, penelitian awal, dan karena memang Mas Adam dari perancangan dan konstruksi, maka kita fokusnya memang ke arah tegangan yang terjadi gitu ya, tegangan yang terjadi. Nah, jadi diambilnya yang kondisi rata-rata si bajanya itu, panas bajanya itu yang stabil, yaitu tadi di 170 dan 200 gitu. Benar tadi apa yang disampaikan penanya bahwa memang kondisi ruang nanti akan berubah gitu ya. Dan dalam kondisi ruang itu suhu itu akan berubah. Ini mungkin nanti bisa dilanjut dari teman-teman konversi energi gitu ya, atau teman-teman dari material yang memang mau menganalisis materialnya ya, dari sisi materialnya. Berikutnya mungkin ada yang mau ditanyain? Mas Adam, papernya publish di mana? Sebentar. Di namanya itu Journal Education Studies. Kita di operator sana dulu. Bagian di awal apa? Baterainya habis Pak. Ya, di jurnal Education Studies. Nah itu dari mana Mas? Dia kayak kumpulan jurnal gitu sih Pak. Ya dari univ mana atau dari instansi mana? Dari informasi enggak karena saya kebetulan pakai seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk sesi ini kami cukupkan. Yang dari tadi dari penyampaian baik Mas Adam maupun saya dalam sesi ini ada yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bang Raja dan Pak Sigit. Pemaparan ini menandakan akhir dari acara inti seminar kolokvium. Hadirin yang berbahagia,
tibalah kita pada penghujung acara. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari hadirin sekalian sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Hari ini telah menandakan momen yang penting bagi mahasiswa Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta dalam mengerjakan perkembangan akademik. Karya-karya ilmiah yang telah dipaparkan bukan hanya merupakan syarat lulus mata kuliah tugas akhir, tetapi merupakan bukti dari usaha mahasiswa Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta untuk berkontribusi kepada masyarakat dan masa depan dunia ilmiah. Dengan acara hari ini, kita sekali lagi meninggalkan jejak bagi generasi-generasi berikutnya. Untuk mengenal acara seminar kolokium program studi teknik mesin, konversi energi dan perencanaan dan konstruksi 2026 hari ini, kami mengundang seluruh hadirin untuk berfoto bersama sebagai bagian dari rangkaian sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Seperti yang kemarin kita foto di depan, presenter di sebelah sini, kita ininya di belakangnya ya. Selamat datang Pak Budi. Geser dulu ya mic-nya ya. Audiens sebelah sini, presenternya sebelah sini ya. Iya semuanya turun di sebelah sini. Para hadirin disilakan untuk maju ke depan juga mengikuti sesi foto bersama. Sebelah sini. Mas Sigit, mic-nya belum. Sambil saya pandu untuk pose pertama. Untuk pose pertama mulai dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Untuk pose kedua, pose darah-darah. Oke, untuk pose yang terakhir. Apa ini? Pose bebas. Kita tunjuk ke ini. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, para hadirin bersama
Terima kasih.